Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta PPK dalam jabatan tahun 2023. Kali ini channel Eva Privat akan membahas terkait dengan LK 2.4, lebih tepatnya yaitu langkah ketujuh, pembuatan rencana aksi. Ya, kali ini kita akan memberikan penjelasan dan contoh-contoh instrumen evaluasi yang dapat digunakan sebagai luaran tugas dari LK 2.4 ini ya. Namun sebagai bentuk dukungannya, teman-teman dipersilakan untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak teman-teman yang memperoleh manfaat dari video dari channel Eva Privat ini. Nah, sengaja saya menunjukkan ini Bapak Ibu untuk menunjukkan di mana sebenarnya saat ini kita berada, gitu ya. Nah, untuk siklus 1, hari ini kita berada di langkah terakhir atau langkah ketujuh pada pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi setelah kemarin kita sudah selesai membuat rencana aksi ya, dalam hal ini dengan ada RPP ya, bahan ajar, kemudian media, LKPD ya, instrumen. Hari ini kita akan membuat bagaimana nanti kita mengevaluasi keberhasilan dari aksi yang kita lakukan. Ya, jadi ini gunanya adalah mengevaluasi sebenarnya ya, mengevaluasi keberhasilan aksi atau dalam hal ini PPL-nya nanti ya. Nah, itu tujuannya. Jadi kita sudah membuat RPP, bahan ajar, instrumen, media, LKPD, itu apakah itu sudah berhasil atau tidak? Apakah itu terlaksana atau tidak? Itu tujuannya ya. Nah, bagaimana isiannya? Sebelum isian itu kita lihat dulu, ini sebenarnya kita ada di hari ke-13 Bapak Ibu ya. Nah, kita akan menyusun strategi evaluasi. Strategi evaluasi ini bisa dalam bentuk jurnal refleksi, ya, lembar observasi, wawancara, survei dan sebagainya. Ya, tergantung nanti Bapak Ibu membuat atau diarahkan oleh dosennya itu seperti apa? Karena selalu ada peran dosen di sini. Peran dosen, instruktur, dan guru pamong ya. Jadi nanti saya akan berikan beberapa contoh, tinggal nanti disesuaikan mana yang disetujui oleh dosennya di LPTK-nya masing-masing ya. Nah, seperti ini sebenarnya untuk LK 7 atau LK 2.4 ya, pembuatan rencana aksi. Nah, isiannya seperti ini. Nah, langkah pembuatan rencana evaluasi dilakukan dengan cara membuat instrumen untuk mengukur ketercapaian rencana aksi. Tadi yang saya maksud ketercapaian rencana aksi di langkah 6 dalam menyelesaikan masalah. Instrumen ini dapat berupa jurnal refleksi, berupa video, berupa lembar observasi, berupa hasil wawancara, survei, dan sebagainya. Nah, coba lihat, ini ada metodenya ya, bagaimana cara mengukur atau mengevaluasinya. Ada menggunakan observasi pembelajaran, ada menggunakan jurnal refleksi ya. Nanti kalau ada yang mau tambahkan yang lain boleh ya. Misalkan survei ya. Seperti itu ya. Nah, ini kebutuhan instrumennya kalau misalkan pakai observasi ya terus saja ada lembar checklist ya, terlaksana atau tidak terlaksana. Atau seberapa banyak terlaksananya itu ya. Nah, rencana pengembangannya, nah, pengembangan dari modul ajar atau RPP, bagian aktivitas dan asesmen dengan penambahan kolom keterlaksanaan dan ketidakterlaksanaan serta kolom catatan. Nah, di sini hasilnya dikasih linknya, link instrumennya boleh Google Drive, ya, mohon maaf, Google Drive ya, atau boleh juga Google Docs. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini gunanya ini apa? Supaya asesor bisa mengecek. Asesor nanti cek di sini ya, di link ini. Karena hanya ini nanti Bapak Ibu yang upload. Beda dengan rencana aksi kemarin, Bapak Ibu akan mengupload semua perangkat pembelajaran. Tapi kalau di sini Bapak Ibu hanya mengupload file ini nanti, ya, sehingga nanti asesornya mengecek lewat sini. Lembar observasi atau lembar cek observasi yang sudah Bapak buat. Nah, ini dicek. Nanti asesornya melihat filenya di sini, ya. Kemudian lembar, kalau Bapak Ibu membuat lembar refleksi, silakan masukkan Google Drive, linknya taruh di sini ya. Kalau Bapak Ibu membuat survei ya,
terus di sini survei, linknya taruh di sini. Seperti itu Bapak Ibu, supaya asesor bisa mengecek hasil yang Bapak Ibu buat. Karena hasil yang Bapak Ibu buat tidak ditaruh di sini, ya. Tidak ditaruh di sini, tapi linknya yang dimasukkan gitu. Nah, sebelum saya masuk ke contoh-contoh lembar observasi, lembar refleksi atau survei, ini dulu rubrik penilaiannya ya, rubrik penilaiannya. Ini jelas, langsung saja kita lihat yang, karena kita maunya 86 sampai 100 tentunya nilainya ya. Jadi caranya adalah mengisi seluruh kolom LK dengan sangat baik. Dilihat dari aspek seluruh kolom LK tadi yang sebelumnya. Nah ini ada 4 kolom nih. Ini 1, 2, ini 1, 2, 3, 4. Nah, harus diisi semua ini dengan sangat baik. Baru ini. Dengan aspek kesesuaian desain, metode instrumen digunakan, kemudahan penggunaan instrumen, kelengkapan aspek yang direfleksi, ya seperti itu. Itu sudah dapat. Saya tidak perlu bahas lagi yang 0 sampai 85 ini, tidak perlu. Pokoknya target kita adalah 86 sampai 100 Bapak Ibu ya. Nah ini contoh, ya. Ini contoh lembar observasi, lembar ini contoh lembar checklist ya. Observasi. Bagaimana cara membuatnya Bapak Ibu? Nah, diambil saja dari RPP-nya. Tapi di RPP itu tinggal ditambahkan kolom yang ini, tinggal tambahkan kolom yang ini. Ya, terlaksana atau tidak terlaksana ya. Kalau yang ini diambil dari kegiatan RPP nih. Ini semua dari RPP. Ya, ini ambil dari RPP ya. RPP atau modul ajar. Ya, terserah. Ya, tinggal nanti dicentang. Misalkan guru memfasilitasi dan membimbing murid untuk merangkum materi pelajaran, ya. Terlaksana atau tidak? Terlaksana. Guru menunjukkan aktivitas belajar yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan belajar. Oh, menurut yang observernya tidak terlaksana, berarti di sini. Guru menunjukkan aktivitas untuk mengevaluasi dan merefleksi praktik pembelajaran yang diterapkan, terutama dari dampak terhadap belajar murid. Ah, ini terlaksana, benar. Ya, sama seperti itu Bapak Ibu. Jadi tinggal ambil dari RPP atau modul ajar, kemudian ditambahkan. Biasanya kan kalau di modul ajar itu setelah kegiatan itu kan waktu, ya, durasi waktu. Kalau ini tidak, ya tinggal dihapus waktunya, diganti dengan terlaksana, tidak terlaksana, catatan. Nah, seperti itu ya. Atau boleh juga ya tidak di sini ya, ya tidak ya, seperti itu ya Pak Ibu. Nah, ada LPTK atau dosen menyarankan seperti ini, pakai ya tidak atau terlaksana, tidak terlaksana. Ada juga yang lain Bapak Ibu ya, misalkan dia kasih, ini juga diambil dari RPP sebenarnya, bagian yang ini juga RPP ya. Ini juga dari RPP, tentu saja dari kegiatan RPP gitu ya. Tapi bukan terlaksana atau tidak terlaksana, tapi dia pakai skor ya. Apakah dia sangat bagus ya, skor 4, sedang-sedang saja 3, sudah bagus lagi, tidak sama sekali 1 gitu, kayak gitu. Misalkan ya. Tapi sekali lagi membuat lembar checklist observasinya itu sesuaikan dengan keinginan dosennya. Dengan keinginan dosen ya, karena dosennya yang akan menilai ya. Jangan sampai Bapak Ibu mengikuti yang dibuat channel Eva Privat tapi berbeda dengan yang diharapkan oleh gurunya, oleh dosennya ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau tadi lembar observasi, ini contoh untuk misalkan lembar refleksi ya, yang melakukan refleksi ini adalah Bapak Ibu sebagai mahasiswa atau sebagai peserta PPG. Lembar refleksi adalah kita merefleksi diri sendiri. Jadi kita membuat pertanyaan terhadap diri sendiri, ya. Misalkan ya, apakah pertanyaannya contohnya ya, apakah apakah pembelajaran yang sudah saya lakukan memberi ruang kolaborasi, ada umpan balik, melibatkan berbagai stimulus kepada peserta didik. Nah ini ada jawabannya. Jadi nanti dibuat dalam bentuk tabel, ya. Nah, dibuat dalam bentuk tabel, ya. Dikasih ada nomor, kemudian ada pertanyaan ya. Pertanyaan, kemudian jawaban ya. Seperti itu ya, nomor 1 misalkan ya. Nah, kan tadi untuk ini memang hanya disuruh buat 5 ya. Nah, tapi terserah sekali lagi dosen pengajarnya. Jadi misalkan ini soal nomor 1 taruh sini. Kemudian ini nomor 1 misalkan ya, kemudian nomor 2 ya.
Nomor 2, apakah pembelajaran yang saya lakukan dapat mendukung perkembangan berbagai kompetensi maupun karakter peserta didik? Nah, 2, jawabannya apa? Kemudian 3 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ini nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya untuk lembar refleksinya gitu ya. Atau boleh juga dalam bentuk yang lain. Misalkan ini contoh refleksi guru dalam proses pembelajaran ya. Nah, misalkan ya, apa yang menarik yang saya temukan selama proses pembelajaran? Jawabannya apa? Ya. Apa yang saya sukai dan tidak sukai dari proses pembelajaran? Ini jawabannya apa? Pelajaran apa saja yang saya peroleh selama proses pembelajaran? Nah, ini jawabannya apa? Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu hanya dipilih 5 ya. Pilih buat 5 saja pertanyaan ya yang bagus. Kalau saya tadi ini contoh ini bagus, tinggal dimasukkan ke dalam tabel ya, seperti itu. Nah, ini juga ini salah satu contohnya ya, salah satu contoh ini juga komponen refleksi nih, tapi sudah ada dengan jawabannya ya. Komponen refleksi ya. Refleksi ya. Nah, ini juga refleksi guru. Tapi ini sudah lengkap dengan jawabannya. Kalau tadi dua tadi itu hanya pertanyaannya dengan jawabannya. Nah, misalkan ya, pertanyaannya penentuan aksi mana yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran. Nah, masih kurang, misalkan ya jawabannya adalah masih kurang maksimal mengaitkan pembelajaran pada pembelajaran tema pada rencana aksi 1 misalkan ya. Kemudian pertanyaan kedua, refleksi pertanyaan kedua, penentuan aksi mana yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran. Nah, ini 1 seterusnya ya. Seperti itu Bapak Ibu membuat komponen refleksi ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah survei terhadap siswa ya. Jadi silakan ditulis nama siswanya atau boleh juga dalam anonim ya supaya mungkin mahasiswanya tidak begitu percaya diri nanti tidak memberikan jawaban yang sebenarnya. Kalau tulis nama boleh juga dihilangkan namanya ya. Nah, ya seperti itu Bapak Ibu. Ya, misalkan yang pertama pernyataannya, dengan model problem based learning dan media berbasis ICT pembelajaran saya dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran. Bagaimana respon siswa? Ya, apakah dia betul-betul lebih mudah atau tidak? Nah, kalau iya, centang ya. Kemudian kegiatan pembelajaran sangat menarik. Ternyata siswanya bilang tidak. Oh tidak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, dan seterusnya ya. Saya merasa senang. Iya, tidak, iya, iya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah menunjukkan contoh 3 ya, lembar checklist observasi ya, kemudian ada juga refleksi guru, kemudian ada juga survei siswa ya, Bapak Ibu. Jadi saya hampir lupa sampaikan untuk teman-teman yang membutuhkan filenya ya, file Word dari misalkan tadi contoh yang ini ya, atau contoh yang ini, itu nanti saya taruh ada di dalam bentuk file Word supaya bisa diedit langsung, itu saya taruh di deskripsi video ya. Baik, demikian video dari channel Eva Privat, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus PPG dalam jabatan tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.